Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Kiranya kasih karunia dari tempat maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan limpah atas saudara-saudari sekalian, sehingga sepanjang tahun 2023 ini Anda ada di bawah pimpinan tuntunan Sang Gembala Agung. Ya, kita bisa melewati apapun yang kita hadapi di tahun yang baru ini. Saudaraku, firman Tuhan saya akan ambilkan dari surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 dan seterusnya. Dikatakan oleh Rasul Paulus demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 13 bagus, saudaraku, saya ulangi ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang telah di hadapanku. Jadi sikap dari apa yang ada pada Rasul Paulus ini merupakan sebuah teladan yang baik untuk kita ikuti, saudaraku. Kalau di ayat 12, tadi dikatakan bahwa Paulus ini punya target, yaitu menangkap apa yang Tuhan tetapkan. Jadi Tuhan itu punya target, Tuhan itu punya sesuatu yang harus dicapai oleh hambanya ini, oleh Rasul Paulus, dan Paulus ngerti itu. Dan Paulus mengejar itu, mengejar target yang Tuhan bos tetapkan. Ayo, tangkap ini. Dan dia berkata bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh itu atau telah sempurna. Jadi target itu sebetulnya adalah kesempurnaan. Paulus mengejar kesempurnaan itu. Tapi dia merasa bahwa dia belum mencapainya. Nah, sikap ini harus ada. Saya sangat terkejut, saudaraku, ketika di Hawaii tahun 96, ketika saya mengikuti sebuah training tentang evangelism di Hawaii, di Maui pada waktu itu, ada seorang teman dari Afrika, seorang pendeta. Ketika kami disuruh membuat tentang target-target apa yang akan dicapai dan kemudian memberi ulasan bahwa apakah engkau telah mencapai semua target tersebut, ada satu pendeta dari Afrika, dia dengan yakin dan tegas berkata, aku sudah mencapainya. Nah, saya pikir kalau sudah mencapainya, terus buat apa kamu hidup lagi? Kan sudah selesai ya, pulang ke surga kan. Saya sampai bingung, padahal usianya baru 40 tahunan. Ya, orang macam-macam ya punya pendapat. Tapi Paulus berkata bahwa tidak demikian. Selama aku masih hidup di dunia, aku masih diberi kesempatan untuk mengejarnya. Menurut saya, begitu kita sudah mencapai titik akhir itu, finishing well itu, maka kita selesai dengan tugas di bumi. Saudara, tanpa target, kita akan hidup ini ya seperti firman Tuhan katakan, if there is no vision, the people perish. Kalau tidak ada visi atau target, maka umat Tuhan itu akan menjadi binasa. Terjemahan Indonesia menjadi liar. Nah, ini yang perlu kita waspadai, saudaraku. Tahun 2023 kita harus punya target. Nah, saya berbicara tentang target rohani ya. Target rohani kita harus ada. Dan pada puncaknya nanti kita mendapatkan akan kesempurnaan tersebut.
Ada yang disebut dengan kesempurnaan, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, kira-kira itulah istilah-istilahnya. Nah, ayat 13 tadi saya ulangi ya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini penting. Jadi semangat itu akan tetap ada ketika kita masih mengejar sesuatu. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Jadi fokus ke depan. Tuhan tetapkan, kita mengejar. Kita dapatkan satu, Tuhan akan kasih lagi target yang berikutnya. Kita kejar, kita dapatkan. Demikian terus-menerus dengan melupakan yang di belakang. Yang di belakang itu bisa kegagalan, bisa kekonyolan, bisa kejatuhan, kita selesaikan. Kalau jatuh ya cepat selesai, minta ampun pada Tuhan, menyesal, dan kemudian kita bangkit, move on, lanjutkan. Harus demikian, saudaraku. Kalau gagal, ya juga demikian, lupakan kegagalan. Kalau berhasil, mengucap syukur, setelah itu kita lanjutkan. Kita nggak boleh tinggal di dalam keberhasilan masa lalu, tinggal di dalam kegagalan masa lalu, dan kemudian terpuruk dan mengasihani diri dan menyesali diri terus-menerus, juga dalam kejatuhan masa lalu. Tapi sebaliknya kita move on, ya, mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan ayat 14, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saudaraku, setiap kita punya panggilan surgawi. Saudara, kalau kita semangat mengejar sesuatu yang sementara, itu akan membuat Anda itu dalam kesementaraan itu sepertinya hidup. Betul ya? Lihat aja orang-orang sukses itu semua kan selalu punya target-target di dunia yang sementara ini. Tetapi sebetulnya di atas itu ada target rohani, yaitu panggilan surgawi. Nah, menurut saya, saudaraku, kita ini kalau mau lebih dewasa di dalam Tuhan, kita target rohaninya adalah target karakter kita, harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kejarlah akan kasih itu, ya. Jadi kita mengejar kasih. Kemudian buah roh itu harus kita teliti, apakah makin lebat di dalam hidup kita atau ada yang kurang. Ada 9 buah roh yang saudara bisa pelajari di dalam Galati 5 ayat yang ke-22 dan 23. Supaya apa? Panggilan surgawi itu tergenapi dalam kita. Kita tangkap panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan karakter. Tetapi ada juga panggilan pelayanan. Saudara yang sudah diberkati dengan kesuksesan di dalam bisnis, untuk apa itu semua? Saudara harus sadari, mengejar sesuatu yang sementara tidak ada habisnya. Kalau kita diberkati dengan hal-hal yang sementara, itu bukan untuk sekedar, ya untuk kita nikmati di hari tua, tidak demikian. Meskipun Tuhan adalah Tuhan yang memberkati secara jasmani dan materi. Kita tidak menolak itu. Tetapi ada satu yang panggilan yang lebih tinggi tingkatnya daripada panggilan untuk diberkati secara materi, yaitu panggilan untuk menjadi berkat. Menjadi berkat ini pada puncaknya adalah membawa orang pada Kristus. Karena tanpa Yesus Kristus Tuhan, orang mau sehat, orang mau makmur, orang mau ya hidup senang, itu juga percuma, saudaraku. Karena ujung-ujungnya manusia mati. Kalau mati nggak ada Kristus, binasa, saudaraku. Mari kita cerdas secara rohani dalam hal ini. Sebab itu ketika kita diberkati secara materi, secara bisnis kita sukses, ucap syukurlah, tetapi jangan hanya muter di sana. Mari kita menangkap akan panggilan surgawi dan kita berlari-lari untuk mencapai tujuan itu, memperoleh hadiah. Tuhan itu menyediakan hadiah, saudaraku ya. Hadiahnya itu bukan yang sementara, tapi yang surgawi.
Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Rasul Paulus cukup lunak, saudara, untuk orang-orang yang belum bisa menangkap akan panggilan surgawi seperti dia, yang kalau saudara baca ayat sebelumnya, ayat 10, yaitu persekutuan dalam penderitaannya menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, itu kan sesuatu yang mengerikan, saudaraku. Masa sih jadi orang Kristen kok yang dipikiri penderitaan, persekutuan dalam penderitaan, bahkan mati, ya, serupa dengan dia dalam kematiannya. Kalau di dalam Galati dia katakan, padaku ada tanda-tanda milik Kristus, ya, cambuk, pukulan, dan sebagainya. Jadi kalau orang suruh ngikuti teladan Paulus, ya masih susah, saudaraku. Makanya dia cukup lunak di dalam surat Filipi 3 ayat 15, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, kamu belum bisa nerima itu, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi secara logika, saudaraku, saya ingin ulangi apa yang tadi sudah saya sampaikan. Kita ini diberkati untuk jadi berkat, dan jadi berkat itu puncaknya bukan sekedar berkat jasmani bagi orang lain, meskipun itu baik. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu pekerjaan dia, pekerjaan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang harus kita ikuti, kasih makan orang. Karena orang lapar itu menderita dan itu butuh dibantu. Kalau kita punya lebih, kita kasih. Kasih itu harus dinyatakan dalam perbuatan. Tetapi ini kan sementara, saudaraku. Besok dia lapar lagi, kita kasih lagi. Besoknya dia lapar lagi, kita kasih lagi. Oh, ada yang lebih baik, yaitu kita kasih pancing, bukan kasih sekedar ikan. Sehingga orang itu bisa mandiri, kita senang, puji Tuhan. Tetapi ada satu pemberian yang paling mulia, yaitu mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Untuk itulah perintah Tuhan harus kita ingat. Amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan baptiskanlah mereka. Jadi saudaraku, menjadikan semua bangsa murid itu adalah panggilan tertinggi. Memberitakan Injil, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya, bertobat dan percaya dan bertobat dan percaya akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Itu penting sekali, saudaraku. Apa gunanya orang di dunia ini baik-baik saja, tetapi mereka tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan? Tentunya di atas itu semua adalah karya Roh Kudus. Tetapi tugas kita adalah memberitakan Injil kerajaan kepada mereka. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Jadi kalau saudara belum bisa nangkep semuanya ini, ya sudah, tetap berjalan, nanti Tuhan akan tuntun sampai kepada tingkat kedewasaan yang Tuhan harapkan. Saudaraku, 2023 kita mulai hari ini dengan berlari-lari menuju panggilan surgawi. Tuhan Yesus memberkati.